Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri, NIM 2211083035 dari kelas RPL 1D. Baiklah, pada saat yang berbahagia ini saya akan mempresentasikan tugas struktur sistem operasi dari mata pelajaran sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan booting. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software-software itu. Struktur sistem operasi: 1. Sistem monolitik atau struktur sederhana. 2. Layered system atau sistem berlayar. 3. Kernel mikro. 4. Modules atau modular. 5. Virtual machine. 6. Client server model. 7. Sistem berorientasi objek. Sistem monolitik. Sistem monolitik ini berisikan kumpulan dari berbagai prosedur yang dapat dipanggil oleh prosedur lainnya untuk menjalankan sistem, sehingga antar prosedur dapat saling bekerja sama dalam menjalankan sebuah sistem. Beberapa contoh sistem operasi yang memiliki sistem monolitik adalah seperti MS-DOS dan Unix. MS-DOS lebih berfokus pada menyediakan fungsional yang lebih sedikit dan tidak bisa dibagi dalam beberapa modul. Sedangkan Unix lebih berfokus pada setiap prosedur dapat memanggil prosedur lainnya, sehingga tiap prosedur bisa saling berkomunikasi dan kernel akan berisi semua layanan yang telah disediakan oleh sistem yang akan digunakan oleh pengguna. Kelebihannya adalah aksesnya lebih cepat karena dilakukan pada satu tempat. Selanjutnya adalah layered system. Maksudnya adalah sistem operasi terdiri dari beragam layer mulai dari bawah hingga atas, sehingga masing-masing layer memiliki tujuan dan fungsi masing-masing. Lapisan layer paling bawah biasa digunakan sebagai perangkat keras, sedangkan lapisan layer paling atas digunakan sebagai user interface. Adanya struktur layer ini digunakan untuk mengurangi kompleksitas rancangan dari implementasi sistem operasi. Setiap lapisan layer dari struktur tersebut merupakan hasil implementasi dari objek abstrak, di mana hasil tersebut merupakan enkapsulasi data. Selanjutnya, kernel mikro. Fungsi dari kernel mikro adalah untuk mempermudah komunikasi yang terjadi antara program klien dengan beragam layanan yang terdapat pada ruang user. Sehingga dengan adanya kernel mikro ini dapat mempermudah dan memperluas sistem operasi dan mudah ketika akan diubah atau transformasi ke arsitektur yang lebih baru. Selanjutnya, struktur modular. Struktur modular ini dimulai dari kernel yang biasanya memiliki kumpulan komponen inti dan terhubung dengan penambahan layanan secara dinamis dan dalam waktu boot berjalan. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, struktur modular ini dilakukan dengan cara menggunakan pemanggilan modul secara dinamis. Contoh dari sistem operasi yang menggunakan struktur modular ini adalah Solaris, Linux, dan Mac OS. Next, virtual machine. Virtual machine merupakan jenis struktur yang memiliki sistem time sharing. Sistem time sharing ini memiliki fungsi untuk dapat menyediakan kemampuan multi-programming dan perluasan sistem mesin dengan user interface yang lebih mudah digunakan, sehingga pengguna tidak akan merasa kebingungan dalam menggunakan jenis sistem ini. Struktur virtual machine terdiri dari dua jenis, yaitu control program dan conventional monitor system. Control program digunakan sebagai pengatur fungsi prosesor, memori, dan perangkat input atau output, sehingga control program akan berhubungan langsung dengan perangkat keras yang akan digunakan. Sedangkan conventional monitor system digunakan untuk mengatur fungsi dari proses, pengelolaan informasi, dan pengelolaan perangkat dari sistem operasi. Baiklah, selanjutnya client server model. Pada dasarnya, sistem operasi terdiri dari beragam proses yang dikategorikan sebagai client dan server. Client merupakan jenis proses permintaan layanan, sedangkan server adalah jenis proses yang memberikan layanan. Sehingga proses akan dimulai dari klien yang meminta layanan tertentu, dan server akan memberikan dan mengirim informasi terkait layanan yang diinginkan oleh klien. Selanjutnya adalah sistem berorientasi objek. Sistem operasi berorientasi objek maksudnya adalah pendekatan sistem operasi yang strukturnya menggunakan objek, sehingga
Pendekatan ini juga mengadopsi dari teknologi yang berorientasi objek. Struktur sistem operasi berorientasi objek merupakan sistem operasi yang sangat terstruktur, sehingga dapat dengan mudah memisahkan layanan dan implementasinya. Sehingga informasi yang dihasilkan tidak tercampur dan membuat user lebih mudah mengerti. Contoh dari sistem operasi berorientasi objek adalah MS Windows, namun belum seluruhnya menggunakan sistem berorientasi objek.